Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Riris Permatasari dengan NIM 2304110033. Jadi, pada tugas kali ini saya akan menjelaskan kembali penjelasan dari Pak Budi mengenai fokus pada uji chi-square. Nah, sebelum kita melakukan analisis statistik, nah kita harus memahami jenis data yang kita miliki. Ada dua aspek utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu distribusi data. Nah, apakah data skor pretest kita tersebar secara merata atau cenderung mengelompok pada nilai tertentu? Apakah distribusinya menyerupai kurva normal atau tidak? Nah, selain itu, berdasarkan skala data juga, apakah datanya itu numerik, meliputi interval atau rasio, jika skor pretest adalah angka murni yang bisa dihitung, diurutkan, dan memiliki jarak yang konsisten antar nilai, misalnya skor 0 sampai 100 itu nilai sebenarnya. Apakah nilai data tersebut dikategorikan nominal atau ordinal jika skor pretest sudah dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, misalnya rendah, sedang, atau tinggi. Nah, untuk langkah kedua, kita memilih uji statistik yang tepat berdasarkan karakteristik data. Untuk pemilihan uji statistik sangat bergantung pada karakteristik data yang akan kita identifikasi di langkah satu ini adalah keputusan kritis karena jika kita salah memilih uji akan menghasilkan kesimpulan yang tidak valid. Nah, jika data berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen atau seragam, kita akan menggunakan uji T, dua sampel independen atau independent sample t-test. Syarat tambahannya, data harus numerik, interval, atau rasio. Nah, untuk memeriksa normalitas, kita bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Untuk memeriksa homogenitas varian, kita bisa menggunakan uji Levin. Dan uji ini akan membandingkan rata-rata skor pretest antara kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, apabila data ini tidak berdistribusi normal atau varian tidak homogen, kita akan menggunakan uji non-parametrik seperti uji Mann-Whitney-U. Nah, keunggulan uji ini tidak memerlukan asumsi normalitas data seperti yang sudah dijelaskan yang pada pertemuan lalu, sehingga sangat cocok untuk data ordinal atau data interval rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas. Nah, apabila skor pretest dikategorikan misalnya rendah, sedang, tinggi, dalam kasus ini kita tidak lagi berurusan dengan nilai numerik, melainkan kategori. Nah, untuk melihat hubungan antara dua variabel kategorikal ini, jenis kelamin dan kategori skor pretest, kita akan menggunakan uji chi-square atau chi-square test of independence. Nah, ini adalah fokus utama pada penjelasan kali ini. Nah, mari kita dalami lebih lanjut mengenai uji chi-square ini. Dengan contoh kasusnya, misalkan kita memiliki data skor pretest dari 40 siswa, yaitu 20 laki-laki dan 20 perempuan. Nah, skor pretest ini telah dikategorikan ke dalam beberapa kategori, rendah, di bawah 50, sedang 50 sampai 75, dan tinggi di atas 75. Nah, di sini ada tabel kontingensi atau ringkasan datanya. Nah, data ini kemudian kita sajikan dalam bentuk tabel kontingensi yang menunjukkan frekuensi gabungan dari kedua variabel kategorikal. Misal di sini ada jenis kelamin laki-laki, yang rendah itu ada 8 orang, sedang ada 10, tinggi ada 2, dan di total baris ini ada 20. Nah, untuk perempuan ada rendah 4, sedang 12, tinggi 4, dan di total 20. Nah, dalam kolom ini juga di total ke bawah 8 tambah 4 12, 10 tambah 12 22, 2 tambah 4 6. Jadi di sini ada total ke samping dan total ke bawah. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis. Dalam pengujian statistik ini kita merumuskan dua hipotesis.
hipotesis nol atau H0 jika tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori nilai pretest. Ini adalah pernyataan yang ingin kita tolak jika ada bukti yang kuat. Nah, hipotesis alternatif atau H1 ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori nilai pretest. Nah, ini adalah pernyataan yang kita terima jika H0-nya ditolak. Untuk langkah perhitungan manual rumus chi-square ini, uji chi-square ini untuk mengukur seberapa jauh perbedaan frekuensi yang kita amati atau observed dengan frekuensi yang kita harapkan atau expected jika tidak ada hubungan antar variabel. Untuk rumusnya di sini ada uh, rumus chi-square sama dengan sigma O min E kuadrat dibagi E, di mana O ini adalah frekuensi amati atau observed frekuensi atau frekuensi nyata, yaitu angka-angka yang ada di tabel kontingensi kita ini. Nah, untuk E ini adalah frekuensi harapan atau expected frekuensi, yaitu frekuensi yang diharapkan jika tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori skor pretest. Nah, untuk cara menghitung E-nya, ini E sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Nah, misalkan kita hitung nilai E dan O min E kuadrat dibagi E untuk setiap sel dalam tabel. Misalnya di sini ada jenis kelamin laki-laki dengan kategori rendah, di sini ada 8 orang. 8 ini sebagai O-nya atau observed-nya, dan E ini sebagai expected-nya. Total barisnya kita lihat ada ini laki-laki rendah ya 20 dan total kolomnya 12. Sehingga kita dapatkan E-nya ini 20 kali 12 dibagi total semuanya. Total semuanya ada 40. Nah, 20 kali 12 bagi 40 sama dengan 6. Lanjut hitung untuk O min E kuadrat bagi E-nya. Tinggal 8 kurang 6 kuadrat dibagi 6 sama dengan 0,667. Nah, lanjut sampai terakhir, yaitu perempuan yang kategorinya tinggi. Nah, sekarang kita jumlahkan semua nilai O min E kuadrat bagi E untuk mendapatkan nilai chi-square hitung. Nah, didapatkan di sini 0,667 tambah 0,091 dan seterusnya didapatkan nilai 2,182. Nah, setelah kita mendapatkan nilai chi-square hitung, kita perlu membandingkannya dengan nilai kritis dari tabel distribusi chi-square untuk menentukan signifikasi statistik yang kita lakukan. Nah, derajat kebebasan atau DF ini adalah parameter penting dalam uji chi-square. Rumusnya di sini ada DF sama dengan jumlah baris kurangi 1 dan dikali jumlah kolom kurangi 1. Nah, tadi kan jumlah barisnya ada 2. 2 baris ini ya. Dikurangi 1, terus dikali jumlah kolomnya ini ada 3, dikurangi 1 juga. Nah, 2 kurangi 1 kan 1. 1 kali 3 kurangi 1, 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, setelah didapatkan 2, jadi DDF kita ada 2. Nah, untuk tingkat signifikasinya, umumnya kita menggunakan 0,05 atau 5%. Ini berarti kita bersedia menerima peluang 5% bahwa kita salah menolak hipotesis 0 atau membuat kesalahan tipe 1. Nah, nilai chi-square kritis dari tabel dengan DF2 dan alpha 0,005, kita lihat pada tabel chi-square-nya didapatkan nilai kritisnya 5,991. Nah, lalu kita buat kesimpulan dengan membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai chi-square tabel. Nah, dalam satu kasus ini nilai chi-square hitung sama dengan 2,188 dan nilai chi-square tabel 5,991, artinya 2,182 ini lebih kecil dari 5,991, maka dapat disimpulkan bahwa kita gagal menolak H0. Ini berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin dan kategori skor pretest berdasarkan data yang kita miliki. Dengan kata lain, perbedaan distribusi skor pretest antara laki-laki dan perempuan yang kita lihat dalam tabel kemungkinan besar hanya karena kebetulan dan bukan merupakan pola yang konsisten. Seperti itu. Nah, itu tadi cara untuk
uji chi-square yang menggunakan manual, sekarang kita akan menggunakan SPSS untuk mendapatkan hasil dari uji chi-square tadi. Nah, langkah pertama, kita masuk ke variable view. Nah, di variable view ini kita akan mendefinisikan variabel-variabel yang kita miliki. Kita tulis jenis kelamin pada baris 1, tipenya numerik atau angka, dan desimalnya kita buat 0 saja. Lalu kita buat eh, values ini kita masukkan value 1 dengan label laki-laki. Lalu klik add, dan value 2 untuk label perempuan. Klik add, lalu klik OK. Nah, untuk measure-nya ini kita pilih nominal, karena jenis kelamin adalah kategori tanpa urutan. Selanjutnya untuk baris 2, ini untuk kategori pretest. Tipenya numerik atau angka, desimalnya juga kita buat 0. Lalu untuk values-nya, kita masukkan 1 pada value dengan label rendah. Klik add, lalu value 2 dengan label sedang. Klik add, dan value 3 dengan label tinggi. Klik add. Lalu kita klik OK. Selanjutnya untuk measure-nya kita pilih ordinal, karena kategori skor kan memiliki urutan dari rendah, sedang, dan tertinggi. Nah, sekarang kita masuk pada tab data view. Nah, di sini akan melihat kolom dengan jenis kelamin dan kategori pretest. Nah, kita sekarang memasukkan data sesuai dengan nilai yang definisikan di variable view tadi. Kita harus memasukkan data mentah atau raw datanya untuk setiap responden sesuai dengan apa yang ada di sini. Untuk laki-laki ini kan yang rendah ada 8. Kita masuk ke ini. Untuk jenis kelamin laki-laki tadi diwakili dengan angka 1 dan rendah diwakili dengan angka 1. Maka kita mengulanginya untuk 8 kali laki-laki rendah. Jadi 1, 1, sampai 8 kali. Ini untuk laki-laki dengan kategori pretest rendah. Nah, setelah itu kita lihat untuk laki-laki yang sedang ada 10. Berarti kita masukkan 10, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk sedang berarti diwakili dengan angka 2. Nah, selanjutnya lanjut ke laki-laki yang dengan skor kategori tinggi, itu ada 2 orang. Kita ketik lagi untuk laki-laki 1, 1. Dengan kategori tinggi tadi diwakili dengan angka 3. Nah, sudah selesai untuk jenis kelamin laki-lakinya. Lanjut ke perempuan. Perempuan ini ada yang skor rendah ada 4. Berarti untuk perempuan kan diwakili angka 2. Ada 4 orang. Nah, rendah dengan angka 1. Nah, lanjut untuk perempuan yang dengan kategori sedang ada 12. 1, perempuan 2 ya. Ada 12 rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedang. 8, 9, 10, 11, 12. Lanjut, untuk perempuan dengan kategori tinggi ada 4.
4 tinggi berarti 3 ya, ada 4. Nah, kalau sesuai dengan tabel kontingensi tadi jumlah totalnya ada 40. Nah, kita sesuaikan saja di sini total barisnya ada 40. Jadi sudah sesuai. Nah, untuk langkah untuk melakukan uji chi-square-nya dari menu utama SPSS ini kita klik analyze. Selanjutnya kita pilih deskriptif statistik dan pilih cross tabs. Nah, typo ya tadi ya. Sebentar, kita cancel dulu. Yang ini jenis kelamin. Ya, ini. Tadi klik analyze, deskriptif statistik, cross tab. Nah, kita pindahkan variabel untuk jenis kelamin ke kotak rows, untuk kategori ke kotak kolom. Nah, lalu di ini statistik, pilihan statistik di sebelah kanan, kita klik centang yang chi-square, kita klik continue. Nah, di bagian sales juga kita klik di bagian count ini, kita centang observed dan expected. Di bagian present text kita centang row, kolom, dan total. Nah, lalu kita klik continue. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK di jendela prospek utama ini. Nah, kita selanjutnya mendapatkan nilai interpretasinya atau tabel interpretasinya. Nah, langkah-langkah untuk membaca dan menginterpretasikan output SPSS ini, di sini ada dua jenis tabel, yaitu tabel cross tabulation ini adalah tabel yang sama dengan tabel kontingensi manual tadi, tapi dengan tambahan frekuensi harapan atau expected count dan persentase. Di sini juga ada persentasenya. Nah, di sini ada tabel chi-square test. Ini adalah tabel yang paling penting untuk membantu kesimpulan kita. Nah, dilihat dari tabel chi-square test ini, ada yang namanya person chi-square. Nah, ini adalah nilai chi-square hitung yang sama dengan nilai yang kita hitung secara manual tadi, yaitu 2,182. Dengan df-nya ini ada 2, derajat kebebasannya, dan nilai asim sigtu atau eh, ini adalah p-value-nya ini nilainya adalah 0,336. Nah, untuk membuat kesimpulan dari hasil output tersebut, kita membandingkan nilai P-nya atau asim sig-nya dengan tingkat signifikasi yang telah kita tentukan, yaitu 0,05. Nah, untuk kasus ini, nilai yang dihasilkan dari SPSS, P-value-nya ini akan 0,336. Karena 0,336 ini lebih besar daripada 0,05, maka artinya kita gagal menolak H0. Seperti tadi hasilnya, berarti kita dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jenis kelamin dan kategori skor pretest pada tingkat signifikasi 0,005 ini. Nah, dengan kata lain, perbedaan distribusi skor pretest antara laki-laki dan perempuan yang diamati dalam sampel ini tidak cukup besar untuk dianggap sebagai hubungan yang nyata dalam populasi. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.